Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Lawli Ahmad Ismail MTHI, Imam Bapak Ustaz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman, saldo kas Jumat lalu sebesar Rp7.632.064. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp2.794.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.394.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp500.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Terima sumbangan dari almarhum Rizwandi sebesar Rp1 juta. Dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp50.000. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000, air dos sebanyak 100 dos sebesar Rp2 juta, sabun cuci tangan sebesar Rp100.000, laundry sebesar Rp104.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, taklim rutin sebesar Rp400.000, snack taklim sebesar Rp175.000, konsumsi malam Jumat sebesar Rp140.000, program makan siang setiap hari Sabtu sebesar Rp700.000, fotokopi sebesar Rp25.000, tisu multifol sebesar Rp199.700, program beras sebesar Rp1 juta, dan pembayaran karpet sebesar Rp1 juta. Sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp8.514.364. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar segera dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar bisa menjaga keamanan dan ketentraman selama acara Jumat dimulai. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi di masjid kita ini, terkhusus dalam rangka pengadaan air minum di masjid kita yang kita membutuhkan 100 dos di setiap bulannya dengan biaya Rp2 juta, dan alhamdulillah untuk pengadaan air minum di masjid kita ini sebanyak 100 dos di tiap bulannya. Ada jamaah kita yang istiqomah senantiasa membayarnya di setiap bulannya. Kemudian juga bagi jamaah juga yang telah berpartisipasi dalam pelunasan karpet yang berada di lantai 2, yang pekan lalu kami umumkan kita masih membutuhkan dana Rp7.500.000. Alhamdulillah pekan ini ada sumbangan yang masuk sebesar Rp1 juta, sehingga sisa pembayaran karpet yang belum kita lunasi untuk tahap 2 di lantai 2 ini sebesar Rp6.500.000. Dan bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam pelunasan karpet tersebut dapat menyerahkan bantuannya ke pengurus Masjid Ar-Rahman atau dapat ditransfer via nomor rekening BSI dengan nomor rekening 9600 600 680 atas nama Masjid Ar-Rahman. Dan juga yang terakhir, bagi jamaah juga yang telah berpartisipasi dalam program makan siang kita di hari Sabtu pekan lalu, alhamdulillah kami menerima sumbangan sebesar Rp500.000 dari jamaah kita. Itu beberapa penyampaian yang sempat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi, telah menjumat di masjid kita ini. Atas nama pengurus dan jamaah mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Inilah yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilakan.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هدى الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib pada Jumat yang mulia ini, khatib mengajak dirinya dan sidang Jumat yang mulia itu senantiasa kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang mulia, kehadiran kita di tempat yang mulia ini di setiap hari Jumat membawa pesan untuk mencas rohani kita sebagai bagian dari kebutuhan yang ada pada jiwa kita. Kekuatan rohani atau kekuatan spiritual akan menjadi dasar bagi kita dalam mencari kehidupan di dunia ini.
di ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-Jum'ah, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Jika kalian telah menunaikan ibadah Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari nikmat-nikmat Allah, mencari rezeki-rezeki Allah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ketika kita sudah mencari dunia kita dengan berbagai profesi usaha kita, maka kita harus senantiasa sadar untuk mengembalikan kepada Allah atas setiap usaha kita. Karena boleh jadi kelelahan dalam diri kita kadangkala tidak memuaskan diri ini dalam mencari dunia kita. Tetapi ketika seorang hamba dalam keletihannya mencari dunianya, dia senantiasa berzikir kepada Allah, maka keletihannya akan hilang, akan sirna dengan kekuatan rohani dan spiritualnya. Sedang Jumat yang mulia, ketika kita mencari kehidupan dunia dalam bimbingan rohani spiritualitas kita, maka kita akan hanya mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mencari sesuatu yang haram. Fenomena sosial kita hari ini dan menjadi tema khutbah untuk setiap khatib di hari ini adalah fenomena judi online. Orang yang melakukan judi online adalah orang yang mencari kehidupan dunia tanpa bimbingan rohani, tanpa bimbingan agama. Dia hanya mencari dunianya dan dunianya lepas dari ikatan ukhrawinya, ikatan akhiratnya, ikatan ibadahnya. Padahal mencari kehidupan dunia bagian dari ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji, umrah. Seorang suami yang meninggalkan rumahnya di pagi hari mencari kehidupan dunia untuk anak-anak keluarganya, itu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ayah berkewajiban membawa sesuatu yang halal pada keluarganya. Karena seorang ayah yang bertanggung jawab tidak akan pernah memasukkan dalam rohani, dalam tubuh anak-anaknya sesuatu yang haram. Mungkin kita belum sadari, kita hanya melihat kenikmatan material, kenikmatan makanan yang kita konsumsi. Tapi di balik kenikmatan itu, jika benda-benda ini diperoleh dari cara yang haram, maka kita seakan-akan memasukkan api neraka dalam perut anak-anak kita. Kita sedang memasukkan virus kekotoran jiwa dalam anak-anak kita. Dan jangan pernah heran ketika anak-anak kita berani melawan kita, berani membantah kita, tak pernah mendengar nasihat-nasihat kita, karena kita tidak pernah bertanggung jawab dalam memberikan konsumsi pada anak-anak kita. Bahkan Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, Hujjatul Islam, dia menyatakan pada kita laki-laki, didiklah anak-anak kalian 25 tahun sebelum Anda menikah. Artinya
si laki-laki itu mesti menjaga dirinya. Dia mesti memakan yang halal, minum yang halal, karena makanan minuman akan menjadi bibit generasi kemanusiaan kita, menjadi mani kita. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi yang baik jika bibitnya dari makanan minuman yang haram? Sedang Jumat yang mulia, dunia semakin tua dan kita mencari dunia tanpa orientasi akhirat. Kita menghalalkan segala cara, bahkan orang mencari bisnis dengan cara yang haram. Judi online adalah bisnis besar. Tetapi bisnis yang besar ini menjadi kebodohan orang-orang miskin yang tidak punya uang, tapi punya mimpi, punya khayalan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal itu aplikasinya diatur oleh manusia. Kapan dia bisa menang, kapan dia kalah. Mungkin ketika dia bermain awal ada kemenangan, tapi tidak ada bandar judi online yang mau rugi dengan bisnisnya. Tapi sayangnya kita hanya bermimpi, mengejar, khayali keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Pada itu hampa. Dan kita bawa pada keluarga kita bawa pada anak-anak kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika Allah memerintahkan kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Hal yang pertama, kita jaga akidahnya anak-anak kita, dan kita jaga barang-barang konsumsi anak-anak kita. Sedang Jumat yang mulia, jangan silau dengan keindahan dunia. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Ketahuilah wahai manusia, dunia ini permainan. Kemarin kita menyaksikan permainan indah dengan Fajar, modal politik yang begitu besar. Tapi namanya sebuah permainan, ada kemenangan dan ada kekalahan. Itulah dunia. Kehidupan dunia kita ini menjadi ujian dari Allah untuk menguji kita. Apakah kita menjalani kehidupan dunia dalam bimbingan wahyu dan sunnah Rasulullah, atau kita tertipu dan keindahan dunia yang pada akhirnya menghalalkan segala cara? Orang-orang beriman tidak akan takut dengan kehidupan dunianya. Janji Allah indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang mereka punya spiritualitas ketakwaan yang tinggi akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka datangnya. Hanya saja sidang Jumat yang mulia, jangan pernah kita berpikir rezeki itu pada kuantitas jumlah. Rezeki yang paling bernilai adalah hadirnya iman dalam jiwa kita. Rezeki yang paling berharga itu adalah kesehatan yang prima pada tubuh kita. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang kekayaannya besar, harta bendanya banyak, tapi miskin spiritual, kosong iman dalam jiwanya.
bahkan karena daging, darahnya, tulangnya dari makanan yang haram, Allah mengujinya dengan sakit penyakit yang luar biasa. Kadangkala kita dengar dari para ustaz, tausiah mereka yang banyak uangnya tapi kena penyakit tertentu mesti menghindari makanan tertentu. Tapi lihatlah orang-orang miskin, orang-orang yang punya spiritualitas yang tinggi, tidak punya harta yang banyak, tapi subhanallah, hidupnya tenang dengan imannya, hidupnya penuh berkah dengan hartanya yang halal. Oleh karena itu, sidang Jumat yang mulia, mari kita membangun kehidupan dunia dalam bimbingan rohani kita, spiritualitas kita. Oleh karena itu, sangat indah ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Jum'ah. Ketika orang-orang beriman lelah letih mencari dunianya, mencari harta-harta yang halal, tapi belum memberikan kenikmatan, capaian yang maksimal, dia hanya akan kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka datangnya. Sidang Jumat yang mulia, mari kita jaga anak-anak kita. Fenomena judi online, data statistik dari Komisi Pelindungan anak-anak kita di bawah 10 tahun ke atas sudah sangat banyak yang terjebak pada judi online. Dan itu awalnya ketika mereka punya HP, dari HP-nya mereka mengunduh aplikasi judulnya, dan kadangkala permintaan mereka, uang jajannya sudah melewati kebiasaan. Maka hati-hatilah, jangan sampai anak kita yang minta uang di atas kebutuhannya telah terjebak dalam judi online. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal iqtisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiyyun qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rizqna rizqan wasi'an kathiran halalan tayyiban
من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نسب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.